Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah. Rabbi syrah lana sudurana wa yassir lana umurana. Summa amma ba'd. Tafsir surat Al-Anbiya ayat 82. Kaitan ayat 82 ini dengan ayat di halaman sebelumnya menjelaskan tentang bagaimana Allah Subhanahu wa taala memberikan mukjizat kepada Nabi Sulaiman, di mana pada ayat 81 Allah Subhanahu wa taala berikan kemampuan kepada Nabi Sulaiman untuk bisa menundukkan angin. Wali Sulaiman ar-riha 'asifatan tajri bi amrihi ila al-ardi allati barakna fiha. Nabi Sulaiman Allah taala berikan kemampuan mukjizat berupa bisa menundukkan angin. Kemudian di ayat 82 di antara mukjizat yang Allah taala berikan kepada Nabi Sulaiman adalah wa minasyayatini man yahusuna lahu wa ya'maluna 'amalan duna dzalik. Yani Allah Subhanahu wa taala berikan mukjizat kelebihan kepada Nabi Sulaiman alaihissalam. Beliau mampu menundukkan syaitan dan juga jin. Jadi bala tentara Nabi Sulaiman bukan hanya dari kalangan manusia, tapi juga dari kalangan jin, syaitan, ifrit, di mana mereka tunduk terhadap perintah Nabi Sulaiman alaihissalam. Di antaranya mayyahusuna lahu wa ya'maluna 'amalan duna dzalik. Di antaranya ada juga yang dari kalangan ifrit ataupun syaitan, jin, yang diperintahkan Nabi Sulaiman untuk menyelam di dasar laut. Kemudian dia melakukan pekerjaan apa? Mengambil mutiara di dasar laut. La'alik wa ghairaha, dan sejenisnya yang berharga, batu-batuan yang berharga. Wa ya'maluna 'amalan duna dzalik, ada lagi yang ditugaskan oleh Nabi Sulaiman alaihissalam untuk membangun istana atau membuat rumah atau bangunan. Kalau kita dengar kisah-kisah apa? Kisah dongeng rakyat ya. Ada itu yang apa? Ya, disuruh membangun dalam satu malam. Ya, ada. Dan ini Nabi Sulaiman alaihissalam Allah taala berikan kemampuan bisa menundukkan jin dan syaitan, sehingga Nabi Sulaiman memperkerjakan mereka untuk membangun rumah, membangun istana. Wa kunna li'a'dadihim wa a'malihim hafidhin wa kunna lahum hafidhin. Dan juga banyak wadhaif atau kerjaan-kerjaan lain yang Nabi Sulaiman mandatkan kepada kalangan jin dan juga syaitan ini. Wa kunna lahum hafidhin, dan Allah Subhanahu wa taala hafidhin, la yafutuna syai'un min dzalik, tidak ada sesuatu pun yang luput dari pandangan penjagaan Allah Subhanahu wa taala. Di dalam surat Al-Anbiya disebutkan berbagai kabar dan juga kisah-kisah para nabi yang sebagaimana telah dibahas sebelumnya, nabi-nabi sebelumnya. Dan di sini juga disebutkan wa ayyuba idz nada rabbahu anni massaniyadh-dhurr wa anta arhamur rahimin. Allah Subhanahu wa taala mengingatkan kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, mengabarkan bagaimana kisah Nabi Ayyub alaihi salam
Nabi Ayyub alaihissalam, kalau kita dengar nama beliau yang terbesit di pikiran kita apa? Penyakit, ya. Nabi yang diuji dengan penyakit yang luar biasa, yang parah dan cukup lama. Kemudian ingatlah wahai Rasul ketika Ayyub alaihissalam idnada rabbahu, menengadah tangannya berdoa memohon kepada Allah Subhanahu wa taala ketika ia tertimpa bala musibah. Apa doanya? Anni massani yadhurru wa anta arhamur rahimin. Rabbi anni massani yadhurru wa anta arhamur rahimin. Wahai Tuhanku, sesungguhnya aku telah diuji dengan sakit, dengan sebuah penyakit dan juga kehilangan keluarga. Keluarganya diambil semua oleh Allah. Wa anta arhamur rahimin, dan engkau adalah Tuhan yang maha penyayang. Maka dari itu ya Allah, angkatlah, palingkanlah ujian yang telah menimpa dan menguji diriku ini. Jadi dalam doa ini bisa kita baca manakala kita tertimpa musibah atau bala dengan berbagai ujian yang kita merasa sempit dan terhimpit. Doanya dimulai dari Rabbi anni massani yadhurru wa anta arhamur rahimin. Sudah hafal ya? Coba dibaca sama-sama. Rabbi anni Insya Allah doa ini cosplak. Buktinya apa? Di ayat setelahnya 84 Allah Ta'ala berfirman fastajabna lahu. Kalau berdoa ada ayat-ayat yang bunyinya doa biasanya diawali dengan Rabbi, 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 atau Allahumma Rabbi. Iya. Fastajabna lahu fakashafna ma bihi min dhur. Maka Allah Subhanahu wa taala mengabulkan doa dari Nabi Ayyub alaihissalam. Fakashafna ma bihi min dhur. Kemudian Allah angkat penyakitnya, Allah hilangkan madarat dalam dirinya. Lebih dari itu, wa atainahu ahlahu wa mithlahum ma'ahum rahmatan min indina. Dan juga Allah Ta'ala berikan kepada Nabi Ayyub alaihissalam apa yang telah diambilnya, keluarga yang telah tiada, anak-anak, harta benda, wa atainahu mithlahum ma'ahum. Sebagai apa? Rahmatan min indina, rahmat kasih sayang dari Allah Subhanahu wa taala, wa dzikra lil abidin, dan sebagai pengingat bagi siapa saja yang senantiasa menjadikan Allah penolongnya dengan kita beribadah. Doa itu adalah ibadah. Liyasbira kama sabara Ayyub, agar kita bisa meneladani Nabi Ayyub bagaimana kesabaran beliau ketika mendapati cobaan dan juga musibah. Jamaah azani Allah wa iyyakunna jami'an. Ketika seseorang diuji sakit, kesehatannya diangkat, kenikmatannya diangkat. Biasanya kalau sakit itu makan apa-apa kan pahit ya. Apa aja yang tadinya kalau sehat itu enak, maka kenikmatan itu dicabut. Maka ketika seorang yang sakit, dia berharapnya hanya satu, dikembalikan kesembuhannya. As-sihhatu tajun ala ru'usil as-sihha la ya'lamuha illa mardo. Kesehatan itu adalah mahkota bagi orang-orang yang merasakan nikmatnya sehat. Dan tidak akan ada orang yang merasakan nikmat sehat tersebut kecuali orang yang sudah ditimpa sebuah penyakit atau sakit.
maka nanti kalau saya sembuh saya akan begini dan begitu, saya akan berbuat ini dan itu. Maka nikmatnya ketika seseorang diberikan nikmat kesehatan, jarang sakit, terkadang ini membuat kita terlena atau lalai. Maka dalam sakit tersebut terdapat banyak ya yang diambil oleh Allah, tapi setelah itu Allah kembalikan. Kayak Nabi Ayub alaihissalam, ya, fastajabna lahu, dikabulkan doanya. Fakashafna ma bihi min dur, diangkat kesulitannya, sakitnya. Wa atainahu ahlahu wa mithlahum ma'ahum rahmatan min indina. Kalau kesehatannya dikembalikan oleh Allah, maka sakitnya diambil, ya, duka laranya diambil, Allah kembalikan, ya, dosanya juga diambil dengan syarat sabar ketika sakit itu. Kita menerima takdir Allah Subhanahu wa taala. Ya, sabar. Maka ketika semua nikmat-nikmat itu sudah diambil, ketika Allah menghendaki sehat, Allah kembalikan. Allah kembalikan nikmat sehatnya, Allah kembalikan yang tadinya sudah diambil. Yang tidak dikembalikan hanya satu, apa? Dosanya. Dosanya diambil. Sudah sembuh nggak dikembalikan lagi sama Allah, dosanya diambil. Maka dalam ujian ini, sakit ini yang kita rasakan, baik cuma tertancap duri atau kita lagi enak makan palu mara, ada duri yang nyangkut, itu kan sakit ya, menyakitkan. Tapi ketika dia sudah lepas, dosa kita ikut diangkat oleh Allah, tidak dikembalikan. Ketika kita sabar dalam menghadapi sakit tersebut, kemudian sudah terlepas, sudah diambil dur, segala yang menyakitkan sudah diangkat oleh Allah, dosanya juga diangkat tapi tidak dikembalikan. Sehingga ini menjadi sebuah rahmat, kasih sayang dari Allah Subhanahu wa taala, dan juga sebagai reminder bagi orang-orang, pengingat bagi kita semua yang bisa mengambil pelajaran. Maka dari itu kita meneladani bagaimana kesabaran Nabi Ayub alaihissalam dalam sabar itu ada 3. Kemarin sudah dibahas di pertemuan sebelumnya di akidah, di salah satu usul. Apa? Sabar terhadap apa? Sabar terhadap musibah. Ya, musibah itu masuk dalam bagian dari takdir. Yang pertama, as-sabru ala ta'atillah. Kita harus sabar dalam menjalankan ketaatan kepada Allah Ta'ala. Sholat, puasa, pergi kajian, ini kita sabar. Kalau nggak sabar, mana mau duduk lama-lama di sini, pegel. Ya. Kalau kita nggak sabar, mana mau kita mau puasa sehari penuh. Nah, yang pertama adalah as-sabru fi ta'atillah, ala ta'atillah. Yang kedua, sabar as-sabru an maksiatillah. Harus sabar dalam menjauhi kemaksiatan kepada Allah. Kalau nggak sabar, kita akan terobos itu. Dan yang ketiga apa? As-sabru alal aqdar al-mu'limah. Sabar atas takdir Allah yang menyakitkan. Contohnya tadi sakit, musibah. Tadi jawabannya sabar atas musibah. Nah, ini bentuk kesabaran yang ketiga. Sabar atas takdir Allah yang gak enak, yang gak enak. Kalau takdir Allah yang enak-enak ya kita menikmati. Diberikan harta berlimpah, suami setia dan penyayang, anak-anak yang nurut, pintar, soleh-soleha, enak sekali ini. Tidak perlu sabar yang bagaimana lagi. Ya, saya sabar terima ini semua. Tapi kalau atas hal-hal yang menyakitkan, kehilangan jiwa yang kita cintai, kehilangan harta benda yang sudah kita usahakan setengah mati, kehilangan kesehatan, kehilangan penglihatan, kehilangan ini al-aqdar al-mu'limah, ini memerlukan kesabaran yang luar biasa sebagai bukti keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka kita harus bersabar
memang sabar itu bukanlah perkara yang mudah. Karena kalau mudah ya hadiahnya biasa-biasa saja, piring cantik, payung cantik ya. Maka dari itu kita meladani Nabi Ayyub alaihissalam dalam kesabaran beliau menghadapi apa? Al-aqdar al-mu'limah. Takdir-takdir Allah yang tidak mengenakkan, yang menyakitkan, diuji sakit, diuji kehilangan keluarga, anak. Kemudian selanjutnya ayat 85. Wa Ismail wa Idris wa dzal kifl kullum minas sabirin. Dan ingatlah wahai Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Ismail, Idris dan juga Dzulkifli alaihimussalam, masing-masing di antara mereka adalah orang-orang yang sabar terhadap bala, terhadap musibah yang Allah Ta'ala berikan kepada mereka. Bagaimana kita ingat kisah Nabi Ismail alaihissalam, dengan pengorbanannya beliau berjiwa besar dan sabar ketika ayah beliau Nabi Ibrahim alaihissalam Allah perintahkan untuk mengorbankan putra yang telah didamba-damba untuk kemudian disembelih. Tapi apa? Nabi Ismail alaihissalam bersabar. Beliau malah disebutkan dalam Al-Quran mengatakan, qala ya abatif al-ma tu'mar satajiduni insyaallah minas sabirin. Ketika sang ayah menceritakan bahwasannya Allah memerintahkan untuk anni adzbahuka fanzur madza tara, Allah merintahkanku untuk menyembelihmu wahai putraku, apa pendapatmu? Maka jawaban sang putra dengan mantap mengatakan, if'al ya abati, wahai abahku, if'al ma tu'mar, lakukan apa yang diperintahkan kepadamu, satajiduni insyaallah minas sabirin, engkau akan dapati aku adalah orang yang sabar. Maka karena kesabaran beliau alal aqdar al-mu'limah, ala ta'atillah, dalam ketaatan kepada Allah, sehingga tidak menerobos kemaksiatan kepada Allah, beliau bersedia untuk disembelih dan sudah disiapkan. Maka atas kesabarannya Allah menggantinya dengan seekor kambing domba yang disembelih oleh Nabi Ibrahim alaihissalam. Wa Idris wa dzal kifl kullum minas sabirin, semuanya adalah hamba Allah yang bersabar. Wa adkhalnahum fi rahmatina innahum minas salihin. Wa adkhalnahum, dan Allah Subhanahu wa taala memasukkan mereka di dalam rahmat dan kasih sayang Allah Subhanahu wa taala, sehingga Allah menjadikan mereka anbiya, para nabi. Wa adkhalnahumul jannah, dan Allah masukkan mereka ke dalam surga. Innahum min ibadillahis salihin, mereka adalah hamba Allah yang saleh, yang senantiasa melakukan ketaatan kepada Tuhannya, senantiasa melakukan kebaikan, kebajikan terang-terangan maupun sembunyi-sembunyi. Kemudian ayat 87 Allah Ta'ala mengabarkan, mengingatkan Rasul bagaimana kisah tentang Dzannun. Dhunnun, siapa Nabi Dhunnun? Nabi Yunus alaihissalam dijuluki dengan Dhunnun. Wa dhannuni idh dhahaba mughadiba fadhanna an lan naqdira alaihi fanada fi dhulumati alla ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Maka ingatlah wahai Rasul bagaimana kisah Sahibul Hud. Sahibul Hud itu siapa? Nabi Yunus alaihissalam, dijuluki dengan Dhunnun atau Sahibul Hud. Karena apa? Karena beliau diuji dengan dimakan, masuk ke dalam perut apa? Ikan apa? Ikan paus. Selama bermalam-malam, berhari-hari dalam kegelapan
lautan dan juga di dalam perutnya Hud. Nabi Yunus alaihissalam ketika beliau pergi tanpa izin dari Allah, belum ada perintah mandat dari Allah untuk pergi meninggalkan kampungnya. Tapi Nabi Yunus berinisiatif untuk pergi duluan, meninggalkan home base dakwanya, meninggalkan kampung tempat beliau mendakwai kaumnya dengan perasaan marah karena kaumnya tidak beriman dan terus-terusan dalam kemaksiatan, sehingga sudah tak tinggalkan saja. Saya pergi meninggalkan kampung ini agar kalau Allah timpakan azab saya juga tidak terkena, sehingga beliau meninggalkan home base dakwanya tanpa izin dari Allah, belum ada mandat dari Allah Subhanahu wa taala. Fadhanna annana lan nudayyiqa alaihi biiqabihi ala dhahabihi. Dan mengira Nabi Yunus alaihissalam mengira nanti biar kalau diturunkan azab saya tidak ikut terkena kecipratan azabnya. Namun ternyata Nabi Yunus alaihissalam beliau yang dihukum oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena belum waktunya tapi sudah mengambil inisiatif duluan. Fadhanna annana lan nudayyiqa alaihi biiqabihi ala dhahabi. Mengira kalau Nabi Yunus pergi enggak akan dihukum oleh Allah, enggak akan kecipratan azabnya, tapi ternyata beliau dihukum oleh Allah. Maka dihukum dengan apa? Fabtuliya bi syiddatid dhiqi wal habas hinal taqamahul hut. Maka kemudian ketika beliau naik ke perahu kapal yang mana sudah overload penumpangnya, sehingga harus ada yang turun di tengah laut, ya, dan jatuhlah ke Nabi Yunus berulang kali, sehingga ketika beliau terjun ke laut kemudian langsung ditangkap oleh hut, ikan paus, dan masuk di dalam perut ikan paus dalam kegelapan. Maka kemudian beliau berdoa dalam kegelapan di dalam perut ikan paus dan gelapnya serta dinginnya laut. Beliau berdoa seraya mengakui dosa-dosanya. Mukirran bidzambihi taiban ilallah, taubat sama Allah, ya taubat kapok. Saya sudah mendahului kehendakmu. Ya, belum diperintah sudah pergi duluan. Kemudian setelah beliau mengakui dosa-dosanya, maka dalam teks di Al-Qur'an ini kemudian beliau mensucikan Allah Subhanahu wa taala. La ilaha illa anta subhanak. Setelah itu kemudian beliau mengakui inni kuntu minadh dhalimin. Mengakui i'tiraf nafsi, mengakui dirinya telah berbuat zalim. Jadi ini salah satu uslub atau doa, konteks doa yang bisa kita lantunkan kepada Allah Subhanahu wa taala, yakni kita sebut nama Allah, kita mengakui atas dosa yang memang kita lakukan dan mensucikan Allah Subhanahu wa taala, serta mengakui diri ini adalah orang yang telah berbuat zalim. Kenapa berbuat zalim? Karena melakukan sesuatu yang tidak pada tempatnya, melakukan hal-hal yang tidak semestinya, maka disebut dengan zalim. Dengan menggunakan uslub ini, dengan menggunakan teks seperti ini, Allah jawab, fastajabna lahu wa najjaynahu minal gham. Nah, ini bisa kita tiru bagaimana kita merendahkan diri kepada Allah, mengakui dosa kita, bertaubat, mensucikan Allah, dan menyatakan bahwa diri ini adalah hamba Allah yang telah berbuat zalim. Maka Allah Ta'ala kabulkan doanya. Fa'ajabna da'watahu wa najjaynahu min kurbi syiddah.
sehingga Allah kabulkan doanya. Allah selamatkan dari kesulitan dengan mengeluarkannya dari kegelapan perut Hud di dalam laut. Wa najjaynahu minal gham wa kadzalika nunjil mu'minin. Maka sebagaimana Allah Ta'ala menyelamatkan Nabi Yunus alaihissalam dalam kesulitan yang menimpanya, begitu juga Allah Ta'ala pasti akan menolong, menyelamatkan hamba-hambanya yang mukmin ketika kita tertimpa dalam kesulitan, musibah, kecelakaan, hal-hal yang menghimpit. Maka menengadala, angkat tangan, berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, mengakui dosa-dosa kita, bertaubat, mensucikan Allah dan diri ini adalah orang-orang yang zalim. Maka silakan untuk diamalkan doa ini, la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Insyaallah sudah hafal semua ya. Ya Allah, susah sekali ini, la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Kemudian di ayat 89 Allah Ta'ala sebutkan bagaimana kisah tentang Zakaria. Apa ujiannya Zakaria? Lama gak dikasih anak oleh Allah, gak mempunyai anak. Wa Zakaria idh nada rabbahu rabbi la tadharni farda wa anta khairul warisin. Maka wahai Rasul Muhammad SAW, ingatlah bagaimana kisah Zakaria alaihissalam ketika dia berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, Rabbi la tadharni farda. Ini bunyi doanya dimulai dari Rabbi la tadharni farda wa anta khairul warisin. Doa ini juga yang selalu saya lantunkan di antara doa-doa yang lainnya. Yang masih jomblo, yang belum ada keturunan, baca doa ini, Rabbi la tadharni farda wa anta khairul warisin. Yang sudah punya keturunan juga baca doa ini, Rabbi la tadharni farda wa anta khairul warisin. Duhai Allah, jangan biarkan aku hidup sendirian. Wa anta khairul warisin, dan Engkau adalah sebaik-baik yang memberi warisan. Sebagaimana juga saya pikirkan waktu itu, bagaimana kalau saya tidak punya anak? Ketika nanti saya sudah meninggal, siapa yang mendoakan saya? Ketika nanti saya sudah tiada di alam kubur, siapa yang mengirimkan doa? Ya, Rabbi la tadharni farda wa anta khairul warisin. Maka kemudian Nabi Zakaria alaihissalam mengatakan, duhai Tuhanku, jangan biarkan aku hidup sendirian, tidak memiliki anak. Wa anta khairul baqin, dan Engkau adalah sebaik-baik Allah yang maha kekal. Farzuqni waladan yabqa ba'di, maka karuniakanlah kepadaku seorang anak yang dia akan eksis setelahku. Nah, doanya dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Fastajabna lahu wa wahabna lahu Yahya wa aslahna lahu zawjah. Maka Allah Subhanahu wa Ta'ala mengabulkan doanya dan Allah anugerahkan seorang putra bernama Yahya. Wa aslahna lahu zawjah. Allah Subhanahu wa Ta'ala memperbaiki baik dari sisi fertilitas, kesuburan istrinya, ataupun dari sisi kerohaniaan yang lainnya, sehingga istrinya semakin taat kepada Allah. Kemudian yang tadinya
istrinya itu divonis mandul aqimah, tapi Allah berikan menjadi subur, menjadi bisa hamil dan melahirkan. Wa aslahna lahu zauja, Allah perbaiki istrinya. Fasarat waludan ba'da an kanat la talid, sehingga istrinya bisa hamil dan melahirkan. Ini sudah dibahas di tafsir surat apa? Surat Maryam. Ya. Bagaimana perjuangannya, kemudian Allah Ta'ala berikan kabar gembira seorang putra yang Yahya. Rabbi kaifa yakunu li waladu wa imraati aqir, ya. Bagaimana saya bisa punya anak sedangkan istriku mandul, ya, di surat Maryam. Wa imraati aqiram fa habli min ladunka waliya. Kemudian innahum kanu yusari'una fil khairat wa yad'unana raghaban wa rahaba. Sesungguhnya Zakaria wa zaujuhu, istrinya, wa zaujahu wa banahu, dan putranya, mereka ini berlomba-lomba dalam kebaikan. Yusari'una fil khairat wa yad'unana raghaban wa rahaba, dan senantiasa berdoa kepada Allah, berharap dengan penuh harapan yang tinggi dan juga cemas, jangan sampai amalan soleh saya tidak diterima oleh Allah, dan penuh harap semoga amalan ibadah saya diterima dan diganjar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Wa kanu lana khashi'in, mereka adalah khaifin, takut kepada azab Allah Subhanahu wa taala dan merendahkan diri, tadarru di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Jamaah sekalian, azani Allah iyyakunna jami'an. Faedah dari ayat ini yang pertama adalah as-shalah sababun lirrahmah. Shalah, kesolehan, kebaikan, perbaikan itu adalah sebab yang mengundang turunnya rahmat Allah Subhanahu wa taala. Maka kebalikannya, kalau tolah, berbuat buruk, tidak saleh, ini mengundang azab dari Allah Subhanahu wa taala. Maka kalau mau rahmat diturunkan di keluarga kita, di kampung kita, negara kita tercinta, maka kita senantiasa perbaiki diri, menjadi orang yang saleh dan muslih. Salah, selalu memperbaiki diri. Yang kedua, al-iltija'u ilallah wasilatun likashfil kurub. Taubat, kembali kepada Allah Subhanahu wa taala, ini merupakan cara, tips dan trik jitu untuk menghilangkan, mengangkat segala macam bentuk kesulitan dan kesusahan. Maka siapapun kita yang ditimpa kesulitan, yang ditimpa kesusahan, atau keluarga teman sejawat kita, ingatkan solusinya apa? Al-iltija ilallah, kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, kembali kepada Allah merupakan tips trik jitu untuk bisa diangkat kesulitan yang menimpa kita. Ini tipsnya. Kalau mau kasih tips ke orang lain, ke diri sendiri, maka mungkin selama ini saya sudah melenceng jauh dari Allah, maka waktunya saya kembali kepada Allah. Atau biasanya lurus, kadang melenceng, entah sebab faktor pertemanan, lingkungan, maka kembali lagi, iltija, kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini adalah tips dan triknya. Mau usahanya sedang berat, apalagi sekarang ini ya, daya beli itu menurun sekali. Saya itu ke pasar Andono itu, saya pikir mungkin waktu purnama sehingga penjual ikan itu sedikit. Pasar itu sepi, nggak seramai dulu. Kalau ke Andono itu macetnya. Saya itu suka beli ikan di Andono karena segar, walaupun jauh saya pergi Andono. Saya pikir purnama karena ikan susah, mahal. Tapi setiap kali saya pergi lagi, kok yang jual cuma hitungan jari. Berarti yang memang
pasar ini daya beli kemudian perekonomian memang tidak sedang baik-baik saja. Kita amati dengan sepinya pasar, menurunnya daya beli masyarakat, ya, sehingga yang biasa ini belanja ya ditekan-tekan, biasa makan ikan ya di mix dengan tahu tempe, sehingga memang sedang mengalami masa-masa sulit. Maka solusinya apa? Al-iltija ilallah wassalah sababun lirrahmah. Kembali kepada Allah dan memperbaiki diri kita, mensolehkan diri kita dan keluarga dan orang lain. Itu namanya soleh dan musleh. Kalau soleh hanya memperbaiki diri sendiri, kalau musleh internal juga, orang lain juga kita perbaiki. Pasangan, anak kita, keluarga, masyarakat kita, ya, sehingga ini menjadi wasilah untuk diangkatnya kesulitan-kesulitan. Kemudian yang ketiga, fadlu talabil walad liyabqa ba'dal insani idza mata. Bagaimana pentingnya kita berdoa memohon kepada Allah dianugerahkan keturunan. Ini penting. Dan sekarang sudah menjadi sebuah penyakit di mana ada mungkin influencer atau selebgram atau apa yang mengkampanyekan tidak mau punya anak, ya. Apa itu istilahnya? Free child, ya. Tidak mau punya anak karena nanti repot. Punya anak memang repot, ya. Ternyata punya anak itu repot sekali, belum nanti begadang, belum ini. Makanya kadang suami saya kadang kerjaan nggak kepegang-pegang, anak minta meme. Siapa yang minta anak? Siapa yang berdoa sama Allah minta anak? Kan kita sendiri yang minta. Ya punya anak memang repot. Pekerjaan yang harusnya cepat selesai jadi tertunda karena anak kadang rewel, kadang sakit, kadang minta main. Siapa sendiri yang minta punya anak? Ya kita yang minta, ya. Begitu punya anak memang repot, ya. Maka kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar diberikan generasi penerus, yakni diberikan anak keturunan untuk eksistensi kita walaupun kita sudah tiada. Ya, apa sih eksistensi itu? Apa? Keberadaan kita sudah nggak ada tapi masih didoakan anak, ya. Apalagi diantaranya yang di Takribul Wusul, ya, eksistensi seseorang itu apa? Kalau dia mengajarkan ilmu, biar sudah meninggal eksistensinya terus ada. Kita dengar nama Buya Hamka, kita pernah ketemu orangnya kah? Enggak. Tapi namanya terus, ya, diingat. Eksistensinya ada walaupun beliau sudah lama di alam kubur. Karena meninggalkan peninggalan warisan ilmu. Ini di Nusantara, di Indonesia, ya. Maka kita memohon kepada Allah diberikan keturunan yang soleh. Banyak doa-doa tadi, ya. Rabbi la tadarni farda wa anta khairul warisin. Doanya Nabi Ibrahim, Rabbi habli minas salihin. Rabbana hab lana min ladunka dzurriyyatan thayyibah innaka sami'ud du'a. Ya. Banyak doa-doa yang di dalam Al-Qur'an yang bisa kita gunakan dalam redaksi berdoa memohon keturunan kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang terakhir, al-iqraru bidzambi, mengakui dosa kita. Ya Allah, iya saya sudah ngomongin itu, ya tanggaku. Wasyu'ur bil ittirar lillah, merasakan butuh kepada Allah. Ngaku, ya Allah hamba butuh pada rahmat-Mu. Kemudian mengadu kepada Allah, ya Allah saya ini daganganku lagi sepi, usaha lagi tidak sedang baik-baik saja. Curhat sama Allah, ngaku dosa kita, ngaku kalau kita butuh sama Allah. Kemudian kita curhat, ceritakan sama Allah begini-begini, walaupun Allah sudah tahu, Allah Maha tahu. Dan taat kepada Allah dalam keadaan kita berada dalam kondisi masih sejahtera. Kita dalam ketaatan kepada Allah
ini merupakan sebab dikabulkan doa dan diangkatnya kesulitan. Jadi apa tadi? 1, mengakui dosa. Kemudian 2, mengakui bahwa kita ini butuh sama Allah, curhat sama Allah. Kemudian kita senantiasa dalam ketaatan kepada Allah dalam keadaan senang. Jangan cuma dalam keadaan susah baru taat. Dalam senang, dalam kaya, dalam bahagia, dalam sehat, dalam berkecukupan, kita juga dalam taat, selalu taat kepada Allah. Ini merupakan sebab-sebab dikabulkan doa dan diangkatnya kesulitan-kesulitan yang menimpa kita. Ini sudah tips-tips banyak sekali tips di hari ini. Yang kita dapat di ayat 82 sampai ayat 90. Juga kita pelajari doa-doa. Ya, doa apa tadi yang pertama? Bunyinya Rabbi anni wa anta arhamur rahimin. Al-Anbiya 83. Terus doa yang kedua. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Al-Anbiya 87. Yang ketiga, doa minta keturunan dan jodoh. Wa anta khairul warisin. Al-Anbiya 89. Masya Allah, banyak sekali ilmu, faedah, hikmah yang bisa kita pelajari dari tafsir surat Al-Anbiya ayat 82 sampai dengan ayat 90. Lantunkan doa-doa kita, amalkan adab-adabnya, bagaimana tips dan triknya biar doa kita dikabulkan Allah. Ini tadi ada semua. Ya, Masya Allah. Sehingga Al-Quran mudah-mudahan menjadi hujjatun lana la alaina, menjadi penolong buat kita nanti, syafi'an, bukan menjadi bumerang buat kita di akhirat kelak. Amin Allahumma amin. Baik, jazakumullahu khairan katsira.